Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para kiai, para alim, para tamu undangan, semua yang hadir, semoga sehat semua, lahir batin, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah hidupnya, husnul khatimah. Izinkan kami menyampaikan satu tema, bagaimana manusia itu terangkat. Manusia itu secara genetik itu dari sperma yang hina. Al-Quran mengatakan ma'in mahyin, cairan yang hina, rendah. Mani, sperma, Al-Quran menyebutnya ma'in mahin, cairan yang hina. Yakni orang kadang jijik ya, tapi itulah asal manusia kita lahir. Kemudian dari air yang hina ini terakhir proses manusia itu dengan sempurna dilengkapi dengan nyawa sejak 4 bulan. Jadi ketika manusia diproses dalam kandungan, mulai diisi nyawa, dipasang ruh, itu umur 4 bulan dalam kandungan. Versi agama, yakni hadis Nabi, dan itu yang benar. Setelah itu berkembang manusia dan lahir manusia dengan sempurna, tetapi masih rendah. Manusia itu masih rendah. Ketika manusia itu lahir ke bumi, SDM-nya masih rendah. Al-Quran mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, belum punya ilmu apa-apa, belum mengenal hadis, belum mengenal tafsir, belum mengenal fisika,
belum mengenal kedokteran, belum mengenal teknologi, belum. La ta'lamuna syai'an. Jadi lahir Islam fitrah, tapi secara intelektual masih grade rendah. La ta'lamuna syai'an, belum berilmu apa-apa. Kemudian Allah menjanjikan terangkatnya manusia karena manusia pertama lahir, kerendahan SDM-nya itu tidak berilmu. La ta'lamuna syai'an. Sebagai perbandingan untuk meningkatkan harkat manusia, walladzina utul ilma darajat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka pengangkatan derajat manusia itu yang paling mengangkat kemuliaan manusia adalah berilmu pengetahuan. Walladzina utul ilma darajat. Ilmu pengetahuan ini ada yang berbasis agama, ada yang hasil riset manusia. Yang berbasis agama disebut ulum diniyah, ilmu agama. Yang berbasis riset dan eksperimen manusia disebut dengan ulum akliyah, ilmu pengetahuan yang logis hasil riset manusia. Manusia ini menjadi terhormat, menjadi mulia karena berilmu. Untuk kalangan pesantren, kiailah yang menjadi pionir, menjadi terhormat karena beliau alim, karena beliau faqih, karena beliau ulama, maka terhormat karena ilmu. Tapi di negara lain, di daerah lain yang bukan basis muslim, mereka juga terhormat bukan karena keulamaan, tapi keilmuan. Einstein ya karena berilmu. Para ilmuwan riset Ibnu Sina bukan ulama syariah. Al-Farabi yang mengarang kitab Al-Madinatul Fadilah tentang negara itu bukan ahli syariah. Ibnu Sina yang punya riset kedokteran Al-Qanun Fiktib, ilmuwan. Ar-Razi bukan Ar-Razi Fahruddin Ar-Razi, Ar-Razi yang punya kedokteran Al-Hawi, ilmuwan. Ibnu Rus dia ilmuwan sekaligus ahli fikih. Jadi beda-beda. Maka ulama, orang berilmu itu terangkat derajatnya, apapun ilmunya. Kalau bermanfaat, terangkat derajatnya. Di mana saja sampai ilmu, mohon maaf, ilmu fashion, ilmu desain baju,
Al-Quran memberikan ilmu desain baju perang. Ilmu desain baju perang itu Daud. Wa 'allamnahu sun'ata labus. Aku ajarkan kepada Daud ilmu baju perang. Kemudian ilmu tentang bahasa Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam seluruh bahasa. Kemudian ilmu tentang bahasa binatang. Ulimna mantiqat tayr. Dan sebagainya. Tetapi kalau Rasulullah dalam Al-Quran, di situ intelektual Rasulullah itu, transfer ilmu kepada Rasulullah adalah wa 'allamaka ma lam takum ta'lam. Beda dengan nabi lain. Wa 'allamaka ma lam takum ta'lam. Allah mentransfer ilmu kepada engkau Muhammad apa yang kamu belum tahu. Jadi Nabi itu suatu saat refleks, Allah menghendaki berilmu ahli fisika, ya bisa. Nabi itu Muhammad kalau bertemu dengan Cina, orang Cina misalnya, ya refleks langsung berbahasa Cina. Karena transfer ilmunya langsung. Wa 'allamaka ma lam takum ta'lam. Nabi kita bertemu dengan orang Persia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita langsung berbicara bahasa Persia tanpa belajar. Wa 'allamaka ma lam takum ta'lam. Itu Nabi Muhammad. Nah, ulama, para kiai, para ustadz, para dosen, para cendekiawan dengan berbagai keahlian itu terangkat derajatnya karena ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Satu, itu satu. Kemudian ayat Al-Quran terangkat karena reputasi nama baik. Nah, yang kedua, terangkat karena reputasinya baik. Al-Quran mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kalau tadi yarfa'u pakainya fi'il mudhari', yarfa'illahu. Kalau ini pakainya fi'il madhi, wa rafa'na laka dzikra. Aku angkat untuk Muhammad reputasi, dzikra. Maka ulama itu kalau berilmu reputasinya tidak baik, ya jadinya nggak baik. Meskipun ulama dia sudah terangkat derajatnya secara ilmu, dosen, ilmuwan, dia sudah terangkat secara ilmu, tapi ada pelanggaran, dia tidak masuk wa rafa'na laka dzikrak, dan aku mengangkat untukmu dzikrak, disebutnya namamu, reputasi baikmu. Maka yang kedua, orang alim, ulama, cendekiawan, guru, dosen, jagalah derajat ilmu itu dengan reputasi yang baik. Jadi ada orang berilmu reputasinya tidak baik, maka terjadi sebutan ulama usu, ulama yang tidak baik.
Saya pernah baca, Kiai, di ensiklopedia Oxford ya. Di situ penemu mesin diesel, mesin apa? Diesel ya. Kalau itu biasanya BBM-nya pakai solar ya. Penemu mesin diesel itu di ensiklopedia Oxford namanya diesel. Dia itu telah memberi manfaat pada seluruh produsen, seluruh kebutuhan mesin yang berbahan bakar solar. Ada Innova, ada Panther, ada mesin diesel, ada Kijang, berbagai macam mobil kendaraan pakai diesel. Secara amal besar dia amalnya, secara ilmu terangkat dia derajatnya, tapi reputasi terakhir tidak baik, mati bunuh diri. Diesel itu matinya apa? Di situ di ensiklopedia Oxford matinya bunuh diri. Maka berilmu, tapi sayangnya reputasi terakhir tidak baik. Ajib. Ini yang luar biasa. Kemudian ada seorang ulama yang pernah dalam sejarah Islam, namanya Bal'am bin Ba'ura. Tapi sebetulnya Bal'am bin Ba'ura itu tidak disebut namanya dalam Al-Quran, hanya disebut naba'alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'adba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bal'am bin Ba'ura itu ulama, disebutkan hafal Taurat, tapi terakhir ateis. Ulama menjadi ateis. Saya pernah baca di dalam Hasyiah Jamal Jalalain, dia punya karya buku Laisa fil alam sani, tidak ada pencipta alam. Berarti apa? Ateis. Karena Bal'am menulis sebuah buku Laisa fil alam sani, tidak ada pencipta alam. Berarti dia ulama tapi tidak bisa menjaga keulamaannya. Terakhir tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wa rafa'na laka dzikrak tidak dimiliki, hanya ilmu tapi reputasi tidak baik. Dua, yang ketiga ini ya, dalam Al-Quran wa rafa'nahu makanan aliyah. Kalau tadi rafa'na laka dzikrak yarfa'illahu, sekarang wa rafa'nahu makanan aliyah. Aku angkat Idris di tempat yang tinggi, yaitu Nabi Idris hidup di langit. Ada beberapa nabi yang hidup di langit, di antaranya Idris, sampai sekarang insya Allah masih hidup di langit. Siapa? Nabi Idris sampai sekarang masih hidup di langit dengan izin Allah. Kita tidak menganalogi dengan pendekatan genetika, pendekatan
ilmu medis, pendekatan ilmu tentang tentang bagaimana untuk tentang penuaan dan sebagainya. Ini atas izin Allah Nabi Idris masih hidup di langit. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Ada orang Ethiopia mengarang tafsir Quran. Orang Ethiopia namanya Muhammad Amin Al-Harari. Beberapa tahun meninggal dunia. Kami berjumpa dengan beliau 2 kali. Beliau baru meninggal beberapa tahun yang silam. Kami menemui beliau insya Allah 2 kali. Beliau bangsa Ethiopia, punya karya besar namanya tafsir Hadaiqur Rauh wal Raihan, 32 jilid, yai. 32 jilid tafsir Al-Quran. Saya baca di dalam tafsir itu, ini cerita ini penting sekali. Nabi Idris itu pernah kepanasan matahari ketika berjalan, mungkin musim panas. Nabi Idris kepanasan. Kok ingat malaikat yang mikul matahari. Ya Allah, saya yang di bumi saja panasnya matahari seperti ini. Ya apa panasnya malaikat sing mikul. Kasihan. Ya Allah, ringankan ya Allah malaikat yang mikul matahari. Kula sing teng bumi niki ngrasakno srengenge panase kaya ngene. Apa meneh malaikat sing mikul abote panase. Dengan doanya Nabi Idris, Allah memberi dawuh kepada malaikat yang mikul matahari. Malaikat, kamu didoakan Idris untuk diringankan beratnya mikul matahari dan panasnya. Mulai sekarang aku ringankan. Masya Allah. Akhirnya malaikat yang mikul matahari itu berbalik berdoa, ya Allah, baik sekali Nabi Idris. Saya kepingin menjadi teman sahabat Nabi Idris, padahal malaikatnya di langit. Saya kepingin menjadi sahabat dekat Nabi Idris. Angkatlah ya Allah, satukan dengan saya. Akhirnya Nabi Idris diangkat ke langit supaya menjadi sahabatnya para malaikat. Ini cerita di dalam tafsir Hadaiqur Rauh wal Raihan, karya ulama Ethiopia Syekh Muhammad Amin Al-Harari, seorang pakar ilmu dalam bidang hadis. Dia menulis Syarah Ibnu Majah 26 jilid. Dalam bidang hadis menulis Syarah Muslim 25 jilid. Dalam bidang tafsir 32 jilid. Jadi ini ulama dunia ini. Ternyata Nabi Idris itu diangkat ke langit berkah mendoakan malaikat, kemudian berbalik malaikat mendoakan beliau. Maka kalau kita kepingin anak kita diberi ilmu, doakan para kiai itu sehat. Doakan para kiai diberi kesehatan. Nanti berkahnya kita mendoakan para kiai, anak-anak kita ini menjadi orang berilmu.
Doakan orang-orang seperti ulama, para kiai, ilmuwan-ilmuwan muslim, cendekiawan muslim. Doakan barokah, diberi kesehatan lahir batin, diberi kekuatan, diberi kebahagiaan, diberi kecukupan. Karena penjaga agama ini orang berilmu, penjaga negara orang berilmu, penjaga dunia itu orang berilmu. Doakan para kiai, para ulama diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah lahir batin, dibimbing oleh Allah. Maka insya Allah anak-anak kita diberi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah anak-anak kita diberi kelapangan intelektual yang cukup dan berkah. Ini namanya terangkatnya derajat, karena kita ini mendoakan yang punya derajat. Paham ya? Diangkat derajat karena kita mendoakan baik kepada orang yang punya derajat. Bukan hanya ilmu agama, doakan guru kita semoga diberi kesehatan oleh Allah. Doakan tentara kita, doakan polisi kita diberi bimbingan oleh Allah, diberi berkah oleh Allah. Doakan ekonom kita, doakan arsitek-arsitek kita, itu didoakan semua diberi hidayah oleh Allah. Didoakan orang-orang yang memegang pemerintahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan kita akan mendapatkan berkah. Inilah teori terangkatnya derajat. Inilah sebagai pembukaan ceramah saya belum pidato, baru pembukaan. Amma ba'du, ini belum pidato nih, baru pembukaan ya, prolog ya, prolog ya. Jadi terangkatnya derajat begitu. Sekarang teori ini kita kembangkan kasus per kasus. Setelah kita menyampaikan teori terangkatnya derajat, kemudian kita tampilkan kasus per kasus. Yang kasus pertama adalah kasus naiknya derajat orang miskin. Orang miskin derajatnya naik, diangkat oleh Allah orang miskin. Bagaimana? Kalau kita melihat secara sosiologi, status sosial orang miskin itu miskin dan fakir. Tapi istilah miskin itu secara linguistik itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Miskin dalam Al-Quran itu ada kata sikin. Sikin itu peso yang tenang. Sikin, Al-Quran mengatakan wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Sikin itu peso.
dalam arti benda yang harus tenang, menggunakannya dengan tenang. Yang kedua adalah sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang beriman. As-sakinah. Ada sikin, ada sakinah. Kemudian ada lagi yang disebut bertempat, liyaskuna, supaya bertempat tinggal, supaya menjadi tenang. Maka menjadi kata maskan, artinya tempat yang tenang, tempat tinggal. Kemudian lahir kata miskin. Maka miskin ini sebetulnya dari kata sukun yang artinya tenang. Maka kalau kita teliti secara psikologis, orang miskin dengan orang kaya, pembisnis, itu lebih stres orang kaya. Mohon maaf ini ya. Lebih ayem orang miskin. Karena makna miskin itu dari kata sukun yang artinya tenang, dari kata sakinah, dari kata liyaskuna, dari kata sikin, peso yang tenang. Maka orang miskin itu ayem, dalu turu ngelengger, ayem. Yang punya bis ini mikir, ning dalan iki bise piye. Yang menyewakan rental mobil ditelepon, Pak, mobilnya kebanan ya Pak. Kaget, lagi di jalan lagi ditelepon, Pak, spionnya ditabrak tiang Pak, pecah. Kaget, Pak, niki wau disenggol mobil yang winking besok. Kaget. Orang punya kendaraan rental tuh kok kaget berkali-kali. Yang miskin ya ndak, ayem. Ini miskin. Saya dikabari santri yang dampingi polisi bintang 3 masih sekarang. Sebetulnya murid saya itu juga di Mabes TNI dampingi Jenderal Polri bintang 3. Itu kata beliau, cerita ke saya, Bapak Jenderal itu kalau rapat itu Pak, untuk memecahkan masalah jam 2 malam itu masih sibuk loh Pak, para jenderal. Jam 2 malam tuh sibuk, jenderal tuh masih sibuk mikir ini, kata dia, cerita ke saya. Kami kadang nggak kuat fisiknya Kiai, karena kadang-kadang tuh jam 2, jam 3 segini masih sibuk Pak, para jenderal. Sedangkan orang yang miskin wis mangan wareg, wis ngentekno jangan kangkung karo terong, wis ket mau wis mangan wareg, wis ngelengger turu, wis penak era karuan gino boten. Karena sakinah. Maka orang miskin ini kalau tidak diangkat derajatnya
melalui ilmu atau melalui keberhasilan yang lain, maka dia akan mengalami stagnasi, macet, tenang tapi tidak berkualitas. Ya kan? Wayem tapi gak duwe ilmu. Maka untuk diangkat derajatnya, orang miskin ini, fakir miskin itu diilmukan. Maka lahirlah orang-orang berilmu mewakili orang-orang miskin. Siapa? Abu Dar Al-Ghifari. 400 sahabat yang diserambi Masjid Madinah, Ashabus Suffah, itu tunawisma, Kiai. Santrinya Rasulullah 400 itu tunawisma, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. 400 sahabat di emper masjid itu tidak punya kerjaan. Mereka bukan pengurus MBG. Mereka tidak mengurusi apa itu koperasi merah putih. Tidak kepikir sepanjang. Mereka tidak punya travel umrah. Mereka tidak punya travel umrah. Mereka bukan jadi apa-apa. Tapi mereka tuh derajatnya tinggi semua. 400 sahabat itu miskin semua, derajatnya tinggi semua, mulia semua, terhormat semua, alumninya orang besar semua. Ada Bilal di situ, ada Abu Darin Al-Ghifari di situ. Luar biasa, sahabat-sahabat yang mewakili orang-orang miskin. Nah, jadi sekarang ini kita berdoa bagaimana orang miskin itu berkesempatan berilmu, bukan hanya ilmu yang mata kuliahnya itu bayarnya murah. Kira-kira orang miskin ini bisa nggak menjadi ikut kuliah di kedokteran? Itu harus dipikir, Pak. Harus dipikir bagaimana orang miskin itu bisa menjadi dokter, bukan hanya orang kaya. Karena Rasulullah telah terbukti mengangkat orang miskin menjadi ulama. Rasulullah telah terbukti mengangkat mereka yang secara sosial itu di bawah, tapi menjadi orang terhormat karena ulama, karena berilmu, karena berilmuan. Inilah orang miskin menjadi terangkat derajatnya. Yang kedua, orang teraniaya menjadi terhormat. Itu teori Al-Quran. Orang tertindas itu menjadi terhormat. Kalau Inggris itu kalau menjajah terkenalnya mewariskan ilmu. Menjajah itu tetap tidak baik, Pak. Namanya imperialis, penjajah. Cuma Inggris dikenal setiap menjajah negara meninggali ilmu. Kalau Belanda menjajah negara ninggali bangunan. Itu Belanda, bangunan. Jadi ada yang menjajah ninggali bangunan Belanda, ada menjajah ninggali ilmu pengetahuan Inggris, tapi ada menjajah ninggali beban seperti Perancis kepada Aljazair.
Prancis itu menjajah Aljazair, tapi Aljazair merdeka sampai sekarang Prancis minta pembagian keuntungan sampai sekarang, insya Allah sampai sekarang. Jadi ini menjajah, kemudian dilepas, masih minta keuntungan. Nah, teori Al-Quran begini, wa naj'ala wa nuridu an namunna 'alal ladina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Teori Quran, wa nuridu an namunna, aku menghendaki memberi anugerah 'alal ladina stud'ifu, kepada bangsa yang tertindas, kepada orang-orang yang tertindas aku kehendaki untuk diberi anugerah. Wa naj'alahum a'immatan, aku kehendaki, aku jadikan mereka pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, aku jadikan mereka pewaris orang-orang yang menindas. Tindas itu akan mendapatkan warisan dari aset yang menindas. Ingat. Jadi ingat, orang korupsi itu sebetulnya bukan menumpuk aset. Suatu ketika dia mati, suatu ketika dia bangkrut. Dan secara teologi Allah sudah mengatakan, aku menginginkan memberi anugerah orang-orang tertindas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Yang kedua, wa naj'alahum a'immatan, aku jadikan mereka pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, aku jadikan mereka pewaris orang-orang yang menindas. Seperti Belanda menjajah Indonesia, maka bangsa Indonesia mewarisi aset Belanda, bangunan-bangunan. Wa naj'alahumul warisin. Hong Kong itu pernah dijajah Inggris, mendapatkan warisan apa? Cathay Pacific, ya, pesawat apa itu? Cathay Pacific, ya, itu dari Inggris. Jadi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Maka yang kedua, ini teori Al-Quran, orang terangkat derajatnya itu karena dulunya tertindas. Tapi kita jangan coba-coba kita tertindas dulu biar dapat derajat. Jangan. Atau kita menindas orang dulu biar orang itu dapat derajat. Juga jangan. Atau kita tertindas dulu biar dapat derajat, atau kita menindas orang dulu biar dia dapat derajat. Itu juga jangan. Meskipun teori Al-Quran, orang tertindas itu akan diberi anugerah Allah, dijadikan pemimpin, dijadikan pewaris. Maka perang yang spektakuler ini, Iran, Israel dan Amerika Serikat, itu kemarin ada jenderal bintang 4 menemui kami sampai hampir 1 jam, tidak saya sebutkan namanya. Saya sampaikan kepada beliau bahwa perang terakhir umat Islam dengan Yahudi itu akan dimenangkan orang Islam, dan itu pasti. Cuma skenario Allah tidak disegerakan sekarang, tapi kemenangan Muslim dari Yahudi itu pasti, dan perang tidak berhenti.
perang tidak berhenti. Rasulullah itu, saya menulis sebuah kitab namanya Nasihatul Junud, tulisan kami 100 halaman tentang konseling militer dalam bahasa Arab. Itu tulisan kami namanya Nasihatul Junud, konseling militer. Waktu itu saya sampaikan di Angkatan Darat di Thailand Selatan, di camp bersama Jenderal Pek, Jenderal Thailand, Jenderal Pek Thailand. Saya sampaikan buku itu tentang gambaran tentara dalam pandangan Islam. Nah, di situ Rasulullah pernah mengirimkan orang untuk belajar persenjataan di Yaman. Pernah mengutus sahabat untuk belajar persenjataan di Yaman, tapi bukan untuk melakukan teroris, bukan untuk melakukan pengeboman, pengerusakan yang jahat. Yang jahat tuh ya, ada pengeboman memang perang, perlawanan ya. Kalau perang lain lagi. Nah, kemudian saya sampaikan ke Pak Jenderal itu, saya tidak mau menyebutkan namanya, bahwa negara itu terangkat derajatnya secara sosial dan politik apabila negara itu maju. Maaf, kalau agama harus, agama tetap, itu tidak bisa ditawar. Tapi yang ditakuti oleh negara musuh itu kemajuan dalam bidang persenjataan dan industri. Kata Al-Quran. Kata siapa? Kata Al-Quran. Waddalladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan sahabat untuk belajar senjata, tapi bukan untuk perusakan, bukan untuk teror. Maka dalam Al-Quran, bangsa itu ditakuti oleh musuh apabila maju dalam dua hal. Kata Al-Quran, waddalladina kafaru, menginginkan, alladina kafaru, orang-orang kafir, menginginkan, lau taghfuluna, jika kalian lupa, an aslihatikum, dari persenjataan, an aslihatikum, dari persenjataan, wa amti'atikum, dan produk suatu industri. Jadi yang ditakuti orang kafir itu kemajuan orang Islam dalam persenjataan dan industri. Lau taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Maka orang Islam ini terangkat derajatnya apabila maju dalam persenjataan, maju dalam industri. An aslihatikum wa amti'atikum, itu yang ditakuti musuh.
Kata Al-Quran begitu. Nah, maka ada beberapa negara apabila Muslim belajar di sana, itu tidak semua ilmu disampaikan kepada warga asing yang belajar di negara tersebut. India itu sekarang kedokterannya sudah pakai robot. Jadi kalau India sekarang kedokterannya sudah pakai robot, mengoperasi pakai robot. Indonesia satu pun belum ada. India sudah pakai robot. Nah, ilmu-ilmu kedokteran di India warga asing tidak boleh. Tidak boleh. Mereka sudah pakai robot. Apakah bangsa Indonesia tidak bisa? Saya sampaikan kepada jenderal itu yang bintang 4 bahwa Indonesia beberapa SDM-nya bisa membuat polisi robot, bisa membuat tentara robot, akan tetapi kondisi ekonomi, kondisi negara yang tidak memungkinkan untuk memproduksi itu. Tapi SDM-nya bisa. Kata Al-Quran, yang ditakuti mereka maju dalam persenjataan dan industri. Ini terangkat derajatnya karena peradaban, sakofah, karena kebudayaan, pengetahuan, sakofah. Yang ketiga, orang yang terangkat derajatnya menjadi tinggi derajatnya adalah orang yang dekat orang berilmu. Ada siapa dulu, Baharudin Lopa ya, ahli apa itu HAM tentang hak asasi itu, Baharudin Lopa almarhum ya, itu menulis sebuah buku Al-Quran dan HAM. Al-Quran dan HAM, saya baca di dalam buku itu ada orang Mesir, anak kecil umur 6 tahun, buta. Umur 6 tahun itu buta. Masuk sekolah MI misalnya ditolak, masuk sekolah dasar ditolak, masuk pesantren ditolak, karena belum ada alat untuk melayani belajarnya tunanetra waktu itu. Tapi alhamdulillah, anak kecil yang miskin ini di Mesir yang tunanetra umur 6 tahun ikut khidmah di rumahnya Mufti Azhar, guru besar Al-Azhar Mesir. Tugasnya nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Ketika guru besar Al-Azhar ini seminar, dia ikut bawakan kitab. Ketika guru besar Al-Azhar ini memberikan tes ujian doktoral, dia ikut mendengarkan. Ketika guru besar Al-Azhar ini mengisi seminar, dia ikut. Ketika simposium, dia ikut. Akhirnya anak kecil ini menjadi doktor di Mesir ini. Ini yang cerita Baharudin Lopa dalam bukunya Al-Quran dan HAM. Anak kecil ini menjadi doktor dan akhirnya menjadi menteri pendidikan di Mesir. Tidak disebut namanya. Akhirnya pernah di Mesir itu menteri pendidikan dan kebudayaan tunanetra pada waktu pemerintahan Najib. Dia menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan
tunanetra. Karena apa? Dia ikut dekat dengan orang berilmu, akhirnya menjadi orang berilmu. Maka banyak para santri khidmah berilmu, dekat ulama. Coba beda sekali dengan dulu para kiai dan ibu nyai. Dulu itu kalau ada kiai menyampaikan, orang-orang banyak menulis, mendengar dawuhnya para ulama, menulis, maka ilmunya banyak. Sekarang ini jarang orang mendengarkan ulama menulis, habis untuk selfie, jadi beda sekali ya. Ini yang ketiga, orang yang angkat derajatnya dekat orang berilmu menjadi berilmu. Dan 3 kasus ya, 3 kasus saya sampaikan. Jadi teori yarfa'illahul ladina amanu, teori warafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat, teori warafa'na laka dzikra. Di situ ada warafa'na, ada yarfa', ada rafa'a, ada 2 ya. Maka Al-Quran ini, di dalam Al-Quran itu ada amilatun nasibah, ada khafidatur rafi'ah. Khafidah itu kan khafat, menurunkan, rafi'ah mengangkat, seperti harfu khafdin, khafidatur rafi'ah merofakkan, mengkhafatkan, khafidah. Yang satu nasibah, amilatun nasibah. Yang terakhir adalah nasibah. Saya baca dalam kitab Hayatus Sahabah karya Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Di dalam Hayatus Sahabah, Sayyidina Umar itu melewati orang tua ahli tirakat tapi tidak beriman. Dia ahli tirakat, orang tua, petapa, tapi tidak beragama, tidak iman kepada Allah. Coba ahli tirakat. Sayyidina Umar lewat, apa kata Sayyidina Umar? Amilatun nasibah. Iman orang tua ini beramal cuma dapat payah. Amilatun beramal, nasibatun hanya dapat payah. Sayangnya tidak beriman. Dia amilatun tapi nasibah. Maka Einstein itu terakhir dia ateis, asalnya Yahudi. Apa yang terjadi? Amilatun nasibah. Dia tidak beriman, hanya ilmuwan. Nah, para kiai, para ulama ini sebagai teladan bagi kita. Para kiai, para ulama, beliau ini bukan hanya orang berilmu, tetapi kuat imannya. Maka kenapa di dalam pesantren itu kalau gramatika Arab pakainya Z terus? Kalau diganti nggak pantas. Ja'a Zaidun, marortu bi Zaidin, itu diganti Ja'far nggak pantas. Ja'a Zaidun, karena di dalam Al-Quran itu nama sahabat hanya satu. Falamma qada Zaidun minha wataran, hanya satu Zaid. Dan Zaid ini mengembangkan, tambah. Al-Quran mengatakan tambah kekuatan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kemudian tambah iman, liyastadu imanan ma'a imanihim. Kemudian tambah ilmu, Rabbi zidni
ilma. Itu semua dari kata zaid. Kalau tambah kekuatan, tambah energi, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, itu pengembangan dari zaitun. Tambah apa? Tambah energi. Yang kedua, tambah iman, liyazdadu imanan ma imanihim. Yang ketiga, tambah ilmu, rabbi zidni ilma. Maka tepat sekali para kiai dulu tidak mengganti dari kata zaitun, marartu bi zaitin. Itu luar biasa, pilihan contoh yang sesuai Al-Quran. Sesuai Al-Quran. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan kata, semoga diberkahi oleh Allah semua, diberi hidayah oleh Allah. Terakhir dari kami, kita kembali pada sirah ulama kita sendiri, Mbah Hasyim Asy'ari. Ulama-ulama sepuh, Mbah Dimyati Tremas, Mbah Manap Lirboyo, Mbah Abbas Budat, Mbah Munawir. Sirah, bukan hanya khitoh, sirah. Karena istilah khitoh itu kalau dalam Al-Quran, khitoh, wa qulu khitoh, itu khitab pada Bani Israel. Tapi sirah, Syiaru A'lamin Nubala, karya-karya Ad-Dahabi, Sirah Ibn Hisham, sirah, ikuti sirahnya Mbah Hasyim, ikuti sirahnya ulama sepuh, bijaksananya, arifnya, santunnya, istiqomahnya. Ya semampu kita mengikuti beliau apa yang kita mampu dari amaliyah beliau. Semoga barokah. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.